wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Permata Cahyani Ramadhani dari kelas C semester 3 jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2020. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Pangoloan Sulaiman R, SPD MSI, mata kuliah Kimia Anorganik 1. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang oksigen. Ada 8 pembahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama oksigen dan ozon, yang kedua sumber dan kelimpahan oksigen di alam, yang ketiga sifat-sifat oksigen dan ozon, yang keempat peran dan kegunaan oksigen dan ozon, yang kelima cara pembuatan oksigen dan ozon, yang keenam penyebab kerusakan ozon, yang ketujuh oksida logam, non logam dan metaloid, dan yang pembahasan yang terakhir yaitu hidrogen. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang oksigen dan ozon. Oksigen atau O2 adalah gas tak berwarna dan tak berbau yang menempati 21% udara. Karena atom oksigen juga komponen utama air dan batuan, oksigen adalah unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Walaupun unsur ini melimpah, oksigen dibuktikan sebagai unsur baru di abad ke-18. Karena kini sejumlah besar oksigen digunakan untuk produksi baja. Oksigen dipisahkan dalam jumlah besar dari udara yang dicairkan. Bilangan oksidasi oksigen berdasarkan konfigurasi elektronnya. Ion superperoksida O2- dan ion peroksida O2- adalah anion-anion oksigen. Keduanya dapat diisolasi sebagai garam logam alkali. Ada keadaan oksida lain, O2+, yang disebut kation dioksida atau 1+, dan dapat diisolasi sebagai garam dan dengan anion yang cocok. Ozon atau O3 adalah alotrop oksigen dan merupakan gas tak stabil dengan bau yang mengiritasi. Ozon adalah molekul bengkok yang terdiri dari 3 atom yang bersudut pada 117 derajat dan memiliki kereaktifan yang unik. Akhir-akhir ini, ozon diketahui memiliki peran yang sangat penting dalam menyaring radiasi ultraviolet dari matahari yang membahayakan dan memegang peranan penting dalam melindungi kehidupan di bumi dari kerusakan fotokimia. Pembahasan yang kedua yaitu sumber dan kelimpahan oksigen di alam. Dari 118 unsur yang diketahui, sekitar 90 unsur berada di alam dan sisanya merupakan unsur sintesis atau unsur buatan. Sebagian dari unsur tersebut terdapat sebagai unsur bebas, tetapi lebih banyak yang berupa senyawa. Sedangkan unsur-unsur gas mulia terdapat sebagai unsur bebas. Sebagian besar logam diperoleh dari deposit tanah, bahan-bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa tertentu yang disebut mineral. Mineral yang mengandung unsur atau senyawa tertentu dengan konsentrasi cukup tinggi dan diolah agar bernilai ekonomis disebut biji. Udara yang kita hirup setiap hari mengandung nitrogen dan oksigen sebagai unsur dengan jumlah paling melimpah di udara. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat oksigen dan ozon. Sifat oksigen dan sifat dari data fisisnya. Secara kolektif, unsur-unsur pembentuk biji karena sebagian besar bijinya terdapat sebagai bentuk oksida dan sulfida. Sifat bukan logam terutama dijumpai pada oksigen dan belerang, sedangkan pada selenium dan tellurium sifat ini sedikit berkurang. Polonium merupakan logam yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh pendek. Struktur dan sifat pada magnetik molekul oksigen menggunakan teori MO. Kecuali BeO atau yang berstruktur wurtzit, struktur dasar oksida logam golongan 2 MO adalah garam dapur.
Oksida logam ini didapatkan dari kalsinasi logam karbonatnya. Titik lelehnya sangat tinggi dan semuanya menunjukkan sifat refraktori. Khususnya kalsium oksida, CaO, dihasilkan dan digunakan dalam jumlah besar. Struktur dasar oksida logam Mo yaitu Ti, Zr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Eu, TH, dan U, dan juga garam dapur. Tetapi oksida ini mempunyai struktur defek dan rasio logam dan oksigennya tidak stoikiometrik. Misalnya FeO mempunyai komposisi FeXO yaitu dengan X bernilai 0,86 sampai 0,96 pada 1000 derajat Celcius. Ketidakseimbangan muatan dikompensasi dengan oksida parsial Fe2+ menjadi Fe3+. NbO mempunyai struktur jenis garam dapur yang berdefek, yakni hanya 3 satuan NbO yang ada dalam satu sel satuan. Sifat ozon. Ozon merupakan oksidator kuat yang berbau tajam dan merupakan bentuk tidak stabil dari oksigen yang terdiri dari 3 atom O, atau rumus kimia ozon adalah O3. Nama ozon berasal dari kata Yunani yaitu ozein yang berarti berbau. Ozon merupakan zat yang sangat beracun, lebih beracun daripada sianida, strychnina, dan karbon monoksida. Memasuki tahun 1990-an, pemanfaatan ozon berkembang sangat pesat, antara lain untuk pengolahan air minum dan air limbah, untuk sterilisasi makanan mentah, serta untuk sterilisasi peralatan. Hal ini tidak terlepas dari sifat ozon yang dikenal memiliki sifat radikal atau mudah bereaksi dengan senyawa di sekitarnya, serta memiliki oksidasi potensial 2,07 volt. Pembahasan yang keempat yaitu peran dan kegunaan oksigen dan ozon. Peran oksigen bagi kehidupan. Oksigen bermanfaat sekali bagi kehidupan. Tanpa oksigen, maka tidak akan pernah ada kehidupan di bumi ini. Dalam industri, oksigen dimanfaatkan dalam pembuatan baja dari besi dengan tanur terbuka atau tanur oksigen. Di samping itu, juga untuk membersihkan kerak besi dan menghaluskan tonjolan-tonjolan pada produk baja. Oksigen juga berperan dalam pengobatan di rumah sakit, pembakaran logam, aerasi limbah industri, dan masih banyak lagi manfaat sebagai pelindung dari radiasi sinar ultraviolet. Di industri, ozon bermanfaat sebagai bahan pemutih dan pembunuh mikroorganisme. Beberapa kegunaan oksigen untuk industri. Yang pertama yaitu gas oksigen digunakan untuk pernapasan semua makhluk hidup. Yang kedua, gas oksigen diperlukan untuk proses pembakaran. Yang ketiga, pada industri kimia, oksigen digunakan sebagai oksidator untuk membuat senyawa-senyawa kimia. Yang keempat, oksigen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Yang kelima, campuran gas oksigen dan hidrogen digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa atau sel bahan bakar. Yang keenam, bersama dengan asetilena digunakan untuk mengelas baja. Dan yang terakhir, dalam industri baja digunakan untuk mengurangi kadar karbon dalam besi gubal. Peranan ozon pada lapisan troposfer sebagai filter ultraviolet yang berasal dari radiasi matahari. Di stratosfer, kandungan ozon meningkat mencapai 10 ppm pada ketinggian 25-30 km. Ozon atmosfer memainkan peranan pokok dalam mempertahankan kehidupan di bumi, karena kemampuannya menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 210-290 nanometer yang bersifat merusak jaringan. Diduga banyak bentuk kehidupan yang tidak dapat bertahan bila radiasi ini tidak disaring. Selanjutnya, pada waktu menyerap radiasi ultraviolet, molekul O3 mengurai dengan membebaskan panas. Oleh karena itu,
O3 juga berperan dalam mempertahankan kesetimbangan panas di atmosfer. Ozon merupakan alotropi oksigen. Ozon terbentuk dari gas oksigen yang meliputi aliran listrik atau terkena kilat di udara. Gas ozon membentuk lapisan di atmosfer bumi yang berguna untuk melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari yang berbahaya. Pembahasan yang kelima yaitu cara pembuatan oksigen dan ozon. Cara pembuatan oksigen di laboratorium. Pembuatan oksigen skala laboratorium diperoleh dengan memanaskan oksidanya seperti KClO3, HgO3, dan BaO2. Cara lainnya adalah dengan mengelektrolisis larutan garam alkali nitrat atau alkali sulfat. Oksigen diperoleh di anode reaksinya. Sedangkan cara pembuatan oksigen untuk industri, pembuatan ini dengan cara distilasi udara cair. Udara yang mengandung 21% oksigen dan 78% nitrogen didinginkan pada tekanan tinggi sampai suhu minus 200 derajat Celcius sehingga terbentuklah cairan. Kedua zat dalam cair tersebut menguap pada suhu yang berbeda. Jika dipanaskan, maka akan terpisah. Nitrogen akan menguap pada suhu minus 183 derajat Celcius yang akhirnya diperoleh gas oksigen yang diperlukan. Cara pembuatan ozon. Ozon dapat terbentuk melalui radiasi sinar ultraviolet dari pancaran sinar radiasi matahari yang akan menguraikan gas oksigen di udara bebas menjadi dua atom oksigen. Dua atom oksigen ini bertumbukan dengan oksigen lagi dan terbentuklah ozon dengan reaksi tersebut. Ozon terbentuk karena terjadi tumbukan antara gas oksigen dengan sinar ultraviolet pembentuk ON atau oksigen bebas. Oksigen bebas ini akan bereaksi kembali dengan gas oksigen membentuk ozon. Sedangkan pembentukan ozon melalui mekanisme oksida NO, bila terdapat NOx di atmosfer, reaksi akan berjalan ke arah pembentukan ozon. Hal ini menyebabkan konsentrasi ozon di permukaan meningkat. Reaksi keseluruhan terjadi antara CO dengan oksigen atau oksida CO yang menghasilkan CO2 dan O3 sesuai persamaan reaksi B. Pembentukan ozon melalui mekanisme CLOX. Adanya katalisis kimia yang berasal dari zat-zat kimia polutan udara seperti gugus OH atau hidrosil, gugus nitrogen oksida atau NOx, gugus klorin atau ClOx yang mempengaruhi konsentrasi ozon. Reaksi polutan udara dengan molekul menghasilkan gas oksigen atau O2. Reaksi kimia antara ozon dengan gas polutan udara selain menghasilkan oksigen juga banyak membawa molekul ozon masuk ke dalam troposfer. Setelah terbentuk oksigen, maka secara berkesinambungan akan terbentuk molekul ozon kembali. Pembahasan yang keenam adalah penyebab kerusakan ozon. Kerusakan ozon yang disebabkan oleh alat perhubungan transport bermesin jet pesawat supersonik dan penggunaan klorofluorokarbon atau freon sebagai propelan dan refrigeran. Fluor yang digunakan untuk pembuatan uranium heksafluorometana, senyawa yang dipisahkan dengan alat difusi gas untuk mengisolasi 235U sebagai bahan-bahan nuklir. Salah satu bahan-bahan penting yang mengandung fluor ini yaitu klorofluorokarbon, di antaranya CF2, Cl2 atau diklorodifluorometana yang juga dikenal sebagai CFC atau freon 12. Gas ini digunakan sebagai pendingin pada kulkas dan AC serta sebagai gas pendorong atau propelan pada kaleng semprotan.
Pembahasan yang ketujuh yaitu oksida logam, non-logam, dan metaloid. Oksida dari semua unsur logam telah dikenal dan oksida ini menunjukkan beragam struktur, asam basa, dan hantaran. Oksida dapat membentuk rantaian satu dimensi, lapisan dua dimensi, atau struktur tiga dimensi. Oksida logam dapat bersifat basa, amphoter, dan atau asam yang bergantung identitas logamnya. Komposisi oksida logam dapat stereochemistri sederhana, stoichiometri tetapi tidak sederhana, atau kadang non-stoichiometri. Unsur-unsur dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam atau metal merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan non-logam atau non-metal biasanya merupakan penghantar panas dan listrik yang buruk. Sedangkan metaloid mempunyai sifat-sifat yang berada di antara logam dan non-logam. Sebagian besar unsur yang telah dikenal berupa logam, hanya 17 unsur yang merupakan non-logam dan 8 unsur yang merupakan metaloid. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hidrogen. Ikatan hidrogen dalam kaitannya dengan sifat fisis air. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air atau H2O, terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida atau HF yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar karena paling tinggi perbedaan elektronegativitasnya sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Ikatan hidrogen menjelaskan titik didih zat cair yang relatif tinggi seperti air, amonia, dan hidrogen fluorida jika dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang lebih berat lainnya pada kolom tabel periodik yang sama. Cara pembuatan hidrogen peroksida dan sifat-sifatnya. Hidrogen dapat diperoleh dari reaksi beberapa logam dengan asam encer. Umumnya digunakan asam klorida encer. Hidrogen juga dapat diperoleh dari elektrolisis air dengan adanya sedikit asam, basa atau garam, bisa juga dengan mengalirkan uap air pada karbon panas atau hidrolisis dari senyawa-senyawa hidrida seperti CaH2. Yang pertama yaitu reaksi logam dengan air, yang kedua reaksi logam dengan asam encer, yang ketiga reaksi basa kuat dengan logam seng dan aluminium, yang keempat hidrolisis dari senyawa-senyawa hidrida, yang kelima reaksi uap air dengan karbon atau hidrokarbon, dan yang terakhir yaitu elektrolisis air. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.